Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Kali ini kita akan sharing cara menjadi bunda yang sabar. Kesabaran adalah salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh seorang bunda loh. Meskipun melihat perkembangan sang buah hati adalah kebahagiaan, namun tak jarang tingkah pola anak-anak sangat menuntut kesabaran besar. Jika akhirnya kita tidak mampu mengontrol emosi, maka seringkali anak menjadi tersakiti. Apalagi dalam Islam, anak tentu memiliki kedudukan yang istimewa. Tidak semua pasangan suami istri yang mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan amanah seorang anak. Berikut beberapa tips cara menjadi bunda yang sabar. 1. Niat bersabar. Bersabar juga bagian dari ibadah yang penting loh bun. Sebagaimana banyak sekali perintah Al-Quran supaya kita bersabar, sehingga dalam prakteknya untuk bersabar juga dilandasi dengan niat lillahi ta'ala, sehingga proses kesabaran kita akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat terjadi sesuatu atau anak melakukan sesuatu yang menguji kesabaran kita, maka langsung kita respon dengan segenap jiwa raga untuk bersabar. Fokuskan untuk sadar sabar, bisa dengan menarik nafas yang dalam sambil istighfar misalnya. Insya Allah dengan sadar tersebut, sikap kita terhadap sesuatu tersebut akan terukur dan luas. 2. Berdoa. Berdoa adalah salah satu cara yang paling mudah yang dilakukan untuk mengatasi kesabaran dalam diri kita. Dengan berdoa, biasanya segala emosi dan amarah akan menguap begitu saja. Hal inilah yang sepatutnya dilakukan sang bunda untuk anak mereka. Dengan berdoa juga akan menuntun sang anak kepada jalan yang seharusnya seperti yang kita inginkan. Percayalah bahwa Allah selalu berada di dekat kita untuk membantu. 3. Berlatih bersabar. Bunda muslimah dapat melatih kesabaran secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kesabaran. Hal ini karena kesabaran yang dilatih secara terus-menerus dapat menjadi kebiasaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyabar-nyabarkan diri, berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Hadis riwayat Bukhari. 4. Beri pelukan dan ciuman. Saat anak melakukan sesuatu yang menguji kesabaran kita, maka berikan pelukan dan ciuman kepadanya. Hal ini merupakan cara melatih kesabaran menghadapi anak dengan menggantikan ekspresi marah atau kesal bunda, sekaligus melatih pola emosi anak dengan rasa cinta yang baik. Sebuah pelukan dan nasihat yang baik tentu akan didengarkan dengan seksama oleh sang anak, sehingga kemungkinan ia akan mendengarkan ucapan kita akan lebih besar dibanding dengan sikap marah-marah yang kita tunjukkan. Efek pelukan dan ciuman juga akan meredam emosi kita sendiri sebagai bunda karena ada rasa sayang sangat dalam untuk si buah hati tercinta. 5. Perbanyak istighfar. Saat kita dalam kondisi lelah, jenuh, serta emosi memuncak, jangan berinteraksi dahulu dengan anak. Lebih baik diam sejenak, istighfar, dan tinggalkan anak dalam keadaan aman ke ruangan lain. Tenangkan diri terlebih dahulu, sehingga ketika berinteraksi dengan anak sudah dalam keadaan nyaman. Ingat bahwa tidak semua wanita seberuntung bunda. Selalu sadari di dalam diri bunda bahwa tidak semua orang dipercaya sebagai seorang bunda. Memiliki anak yang cerdas, aktif, dan sehat seperti anak-anak kita. Oleh karena itu bersyukurlah ya bun. Jaga amanah Allah dengan sabar dan bahagia. Kita adalah orang-orang terpilih dan pasti mampu menghadapinya. Sehingga ini menjadi pengingat bagi bunda agar tetap dapat berlaku sabar terhadap anak. 6. Syukuri apa yang terjadi saat ini. Waktu berjalan ke depan, apa yang terjadi saat ini tidak akan pernah bisa berulang di masa depan. Jika kita menggores hati mereka dengan perilaku yang tidak baik, itu akan membekas selama. Sebaliknya, jika kita mensyukuri kebaikan mereka, mereka akan merasa senang. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka telah beranjak dewasa. 7. Berpikir positif. Pikiran yang positif akan sangat berpengaruh terhadap perilaku di kehidupan sehari-hari. Kesuksesan, keberhasilan, ketenangan hati, dan kesabaran juga didapat dari pikiran yang positif. Pikiran yang positif juga akan selalu menimbulkan sikap optimis. Sikap optimis akan membuat perasaan putus asa sulit untuk muncul. Dengan begitu, kesabaran akan meningkat, sehingga saat kita terbiasa berpikir positif, maka secara otomatis kita akan lebih sabar dalam bersikap. 8. Kenali kondisi bunda. Seorang bunda biasanya lupa akan kondisinya sendiri karena terlalu fokus menjaga anak dan menemaninya bermain. Padahal hal ini sangat penting bagi bunda untuk mengontrol emosinya. Biasanya karena lapar yang berlebihan, bunda akan sulit mengontrol emosi dan menjadi lebih mudah marah. Seharusnya walaupun bunda disibukkan dengan segala sesuatu, mengisi perut juga penting sebelum berhadapan dengan si buah hati ya bun. Itulah cara menjadi bunda yang sabar. Semoga kita bisa mempraktekannya ya bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.